terkait 2 kali tanam, 2 kali gagal. 2 kali tanam, 2 kali. Artinya sangat betul. Jadi sepanjang dimohonkan pemerintah Kabupaten Toba dan dipastikan itu statusnya bencana alam, pasti kita akan bahas di DPRD. Persoalannya, orang lagi mengakui kegagalan naik, itu toh. Orang dibayar program gagal, kita disalahkan DPRD. Harus kita akui program dia itu tidak mampu, program pemerintah itu kurang kajian, program pemerintah itu kurang pendampingan atau perhatian. Jangan karena ketidakmampuan program itu ya ujung-ujungnya kita siapkan anggaran dibilang bencana alam. Alana bencana alam dan boy alani kita sendiri mengulang. Mulai bencana alam kata bodoh banjir. Itu kan moloro bidung saya udah bilang nama lagi ya mungkin bisa saja menang tikus. Nah tapi kan harusnya dikaji juga seperti itu. Jangan hanya mengucapkan 2 kali lah, mulai 2 kali panen, nasok kena sekian ratus miliar. Kalau ngomong kan gampang. Iya justru itu omong. Artinya anjuran itu juga harus kita kaji. Iya maksud saya omong. Bisa kita sepanjang mereka mengakui nanti dan memohonkan bahwasanya itu benar-benar kegagalan. Nah, jadi sejauh ini juga mungkin surat permohonan bahwasanya itu gagal karena bencana alam belum ada sampai sama kita di DPRD. Nanti kita cek. Benar betul, Ina. Udah mana kamu tuh Hani? Alana molojol memangulahuni, iko di mana udah tanggung jawab. Berarti iko di mana udah memohonkan. Betul. Hani kalau mau penanggaran lo hari. Memohonkan hal lagi nanti juga tidak bisa kalau tak pelanggaran yang tentu kita juga harus hati-hati tohoro nasongoni bangunan pada tadi dua bida betul ikut tak pelajari dia udah mulai tabai pikiran tak pindah dah nasongoni semua ada proses alain non tapi cek sesuai arahan dari Bapak Sawal tadi nanti kita perjuangkan kita lihat nanti di anggaran ya Songoni maju mungkin melalui mengenai kegagalan. Oke, kesempatan kali ini kami berikan kesempatan kepada Bapak Martin untuk memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan atau aspirasi dari seluruh perwakilan para desa dari 6 kecamatan untuk 4 kabupaten Pak. Baik, terima kasih atas seluruh masukan yang sudah diberikan terkait dengan program desa wisata dan juga untuk beasiswa di SMA Unggul, terkait juga dengan PAUD ya. Jalan ke gereja, sumber air, dan juga UMKM saya sudah catat. Nanti saya akan lihat dan rapatkan dengan tim formulasinya seperti apa. Nanti kami akan kontak baik melalui abdesi maupun langsung mungkin ke kepala desa seperti apa yang nanti bisa masuk ke sana. Terkait dengan normalisasi sungai, saya akan coba nanti berdiskusi dengan sebenarnya di sini di Toba ini terkait dengan perawatan sumber air itu ada jasa tirta. Nanti saya akan diskusi dengan mereka apa yang mereka programkan untuk normalisasi sungai ini. Kalau ada data-data yang terkait dengan ini, silakan nanti disampaikan supaya saya bisa punya informasi ketika bicara dengan jasa tirta.
hampir semua. Terkait dengan sumber air juga nanti saya akan pelajari itu yang di Parmaksian. Terkait dengan revisi undang-undang, Bapak udah, saya sebenarnya fraksi Nasdem tidak ada persoalan dengan revisi itu. Jadi nanti saya akan komunikasi itu kan nanti terkait dengan Komisi 2, karena itu terkait dengan pemerintahan. Dan Undang-Undang Desa itu juga memang dulu produk dari Komisi 2. Tapi memang menurut saya, yang disampaikan tadi itu, termasuk tadi oleh rekan-rekan kepala desa, itu tidak mengemuka dalam tuntutan demonstrasi kemarin. Jadi sehingga kemudian bisa timbul ada persepsi yang miring, katakanlah seperti itu. Nah, menurut saya ini memang harus diangkat persoalan-persoalan ini, karena memang saya sendiri juga baru ini mendengar langsung. Nah, jadi mungkin nanti kalau seandainya dari kita ada ke Jakarta terkait dengan ini ke DPR RI, nanti tolong udah kasih tahu supaya kita bikin nanti juga semacam diskusi atau diterima oleh fraksi Nasdem dan juga ada Komisi 2 di sana supaya bisa mendapatkan secara utuh apa sebenarnya aspirasi dari para kepala desa ini. Nah, jadi kemarin kulihat banyak kepala desa itu dari Jawa memang. Jadi kalau nanti misalnya ke Jakarta pun kita bikin diskusi terbuka sehingga publik juga mengetahui apa problem yang dihadapi oleh kepala desa ini dalam sehari-hari melaksanakan tugas-tugasnya. Jadi ini penting menurut saya. Jadi bukan sekedar perpanjangan masa jabatan. Karena kalau perpanjangan masa jabatan, ya nanti semua minta perpanjangan juga. DPR juga minta perpanjangan, Presiden minta perpanjangan, Bupati minta perpanjangan. Ya kan? Jadi, padahal sebenarnya problem-problem ini real. Yang tadi itu real sebenarnya. Dari dana operasionalnya seperti apa. Dan juga saya setuju sebenarnya terlalu banyak campur tangan pemerintah pusat terhadap anggaran dana desa ini. Padahal spiritnya pada Undang-Undang Nomor 6 itu adalah otonomi pemerintahan desa. Tapi kemarin memang karena kita dalam masa pandemi, sehingga juga ada Perpu yang menjadi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020, memang tidak mungkin pada waktu itu APBN mengatasi semua permasalahan. Kalau APBN yang mengatasi semua permasalahan pada masa COVID itu, negara kita sudah bangkrut. Seperti negara-negara lain, sudah banyak yang bangkrut. Jadi memang pada waktu itu situasinya di luar kebiasaan, luar biasa. Ya, sehingga ada juga penanganan COVID itu dimintakan dari anggaran dana desa. Nah, sekarang tahun 2023 ini adalah tahun terakhir pelaksanaan Undang-Undang Darurat COVID itu. Nah, jadi seharusnya bukan hanya anggaran dana desa loh, Pak Kepala Desa. Kewenangan kami DPR RI juga kami copot sendiri pada waktu itu. Pemerintah punya hak untuk merubah alokasi anggaran sesuai dengan perkembangan yang terjadi, kebutuhan. Jadi dengan bansos segala macam itu tidak harus persetujuan DPR lagi, karena pada saat itu pandemi. Nah, sekarang tahun 2023 ini tahun terakhir, maka seharusnya sudah bisa kembali kepada peraturan yang sebenarnya, termasuk juga dengan anggaran dana desa ini, termasuk juga dengan kewenangan budgeting dari DPR. Nah, jadi ini yang memang nanti harus kita amati, karena ini terkait juga kalau undang-undang itu tidak berlaku lagi, defisit anggaran negara itu tidak boleh lagi lebih dari 3%. Nah, ini apakah ini sudah sanggup atau belum negara ini? Nah, yang
Tapi walaupun demikian, walaupun kewenangan DPR dipotong, walaupun ada campur tangan terhadap anggaran desa, terutama dalam masa pandemi, kita wajib sebenarnya bersyukur juga kepada Tuhan. Sampai saat ini negara kita ini belum, ekonominya tidak krisis. Ya, semalam saya masih dengar lagi satu negara bangkrut lagi tambahan. Total di dunia ini sudah 24 negara bangkrut. Ya, jadi memang kita semua kena imbasnya, termasuk juga dengan kepala desa, tapi kita bersyukur negara kita sampai sekarang tidak bangkrut. Dan mudah-mudahan ke depan, walaupun masih ada ya krisis ekonomi karena perang di Rusia dan Ukraina, mudah-mudahan negara kita ini juga masih bisa bertahan. Jadi itu harapan kita terkait dengan undang-undang revisi undang-undang desa ini juga nanti saya cek ke Komisi 2. Saya tidak mau memberi janji palsu ya. Tapi revisi undang-undang itu kan harus masuk prolegnas dulu. Lalu dia masuk dalam shortlist. Nah, kalau untuk masuk prolegnas saya kira itu bisa di bulan Maret atau April. Tapi kalau revisi undang-undangnya nanti saya katakan itu akan terjadi bulan Maret atau April, saya sih tidak percaya itu bisa terjadi bulan Maret atau April. Tidak mungkin. Ya, karena itu pasti harus masuk dulu dalam prolegnas, masuk shortlist, baru kemudian dibahas. Tapi posisinya adalah sebenarnya kita semua sepakat dengan poin-poin yang diinginkan oleh kepala desa tadi, terutama terkait dengan otonomi penggunaan dana desa, besaran dana desa yang sesuai dengan undang-undang, dan juga operasional dari kepala desa. Entah itu nanti dari APBN atau APBN kombinasi atau apa, nanti kita lihat formulasinya. Kalau memang kesanggupan APBN kita ada. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Terkait dengan tadi seperti yang dikatakan permohonan atau program-program ini kami akan bahas dan kami akan kontak lagi terkait dengan tindak lanjutnya. Jadi soalnya namang daina horas.